Rekan-rekan sekalian, seperti kita ketahui bahwasanya beberapa waktu lalu kita mengamankan seorang, bisa dikatakan seorang aktor berinisial RF, dan kita telah melakukan pengembangan dari mana yang bersangkutan mendapatkan barang bukti atau narkoba tersebut. Setelah kita lakukan pengembangan, kemudian Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat mengetahui identitas si pengedar, dan tadi malam kita telah menangkap si pengedar tersebut. Artinya orang yang menyuplai, orang yang menjual kepada tersangka RF yang ditangkap sebelumnya di daerah Jakarta Pusat, di satu apartemen di Jakarta Pusat di Senayan. Dari keterangan tersangka mengakui dia menjual, dan kita juga telah mengamankan barang bukti sabu dan alat penggunanya, kemudian seperangkat alat penggunanya, dan juga kita telah mengamankan 3 buah handphone yang digunakan untuk komunikasi dengan tersangka RF. Kemudian dari hasil pengembangan kita juga telah menangkap saudara FB yang dia juga sebagai penyuplai kepada saudara HS tersebut. Jadi ada satu rangkaian. Bagaimana si bandar ini atau pengedar berkenalan dengan si RF. Dulu istri pengedar ini juga terlibat kasus narkoba dan direhab di salah satu tempat rehab yang ada di wilayah Bogor. Kemudian istrinya itu mempunyai adik, yang adiknya juga seorang artis. Disitulah ketika adik iparnya sering jenguk atau disembelih kakaknya, ternyata RF ternyata juga sedang direhab. Nah, itulah bertemu dengan adik iparnya. Setelah mereka berdua keluar dari panti rehab tersebut, akhirnya adik ipar si bandar ini mengundang saudara RF untuk menghadiri salah satu launching film perdananya. Setelah ketemulah saudara HS ini dengan saudara RF. Ketika saling bertemu, saudara HS sebagai bandar narkoba ini bertanya kepada saudara RF, apakah lu sering berapa kali kena narkoba dan sebagainya. Perbincangan atau komunikasi yang sering tersebut akhirnya mereka berjanji untuk memakai bersama di salah satu apartemen milik bandar ini sebanyak hampir 3 kali. Setelah memakai bersama, barang disiapkan oleh si pengedar ini, yaitu saudara HS pada saudara RF. Saat sering ketemunya, saudara RF akhirnya menjadi kecanduan lagi. Walaupun dia telah direhab, akhirnya kecanduan lagi dan akhirnya membeli. Jadi saudara HS tidak lagi membeli cuma-cuma. Artinya terjebak dalam suatu pergaulan narkoba ini, akhirnya membeli. Dan saudara RF membeli yang narkoba kita tangkap kemarin dengan harga 650.000 dengan setengah G. Nah, situlah perkembangan yang kita lakukan. Artinya saudara RF sudah keluar dari rehab, sudah mulai sembuh, tetapi karena pergaulan yang tadi akhirnya dia terjebak kembali dalam pengedaran narkoba dan penggunaan narkoba itu. Rekan-rekan sekalian, kedua tersangka telah kita amankan. Artinya jaringan ini telah kita amankan, 2 tersangka dengan barang-barang bukti. Kita mengharapkan, karena HS ini juga pernah dulu sebagai tersangka narkoba pada tahun 2017. Dia juga ditangkap di Polres Jakarta Barat dan dia diberi hukuman 6,5 tahun. Sedangkan bandar di atasnya, yaitu saudara FB, juga pernah menjadi tersangka narkoba yang dihukum 7 tahun penjara. Artinya mereka adalah residif, para pengedar-pengedar yang sudah pernah ketangkap tetapi mengedarkan kembali barang haram tersebut. Jadi yang dapat kami sampaikan, artinya kita tidak hanya berhenti di sini saja, tidak hanya berhenti di pemakai, kita juga terus mencari siapa yang menyuplai, kemudian siapa yang menjual, kemudian kita akan terus mengungkap jaringannya. Mudah-mudahan ini tidak terputus begini saja, nanti kita akan kembangkan lagi untuk
satu bandar yang lebih tinggi di atasnya. Artinya saudara RF menggunakan narkoba dan kita bisa ungkap jaringan sumber narkoba, dari mana dia beli dan dari mana dia keluar. Artinya dua orang tersangka ini bandar ya posisi statusnya? Ya, dua kan ini bandar dan residif, pernah ditangkap dan pernah ditahan, dijatuhi hukuman. Dari pengakuan dua tersangka ini, apakah selain RF pernah nggak artis-artis lain disuplai kita juga? Kita lagi melakukan pendalaman, apakah hanya RF saja mereka menjual atau ada yang lain-lainnya. Artinya bukan hanya suatu profesi. Pada masyarakat lainnya pun, apabila dia pernah menjual, kita akan cari. Yang saya harapkan adalah apabila dari pasien RF ini yang telah terlanjur menggunakan narkoba, harap melapor kepada kita. Artinya masyarakat yang pengguna narkoba, yang adiktif, apabila melaporkan kepada kita, kepolisian, melaporkan kepada badan penegak hukum lainnya, itu bukan tersangka. Kita akan menyelamatkan dia. Tetapi apabila itu ditangkap dan kita bisa kembangkan, itu bagian dari tersangka. Jadi apabila ada pasien-pasien HS ini dan pasien-pasien FB yang terlanjur membeli narkoba dan ingin disembuhkan, lapor kepada kita dan akan kita lakukan rehabilitasi. Pak, ini kan RF ini kan udah ditangkap 4 kali Pak ya. Sebelumnya nih mereka juga penyuplainya atau beda orang? Ya saya kan tadi, jadi ketemu sama si pengedar ini adalah ketika RF ada di rehabilitasi di Bogor. Karena istri dari pengedar ini juga di sana. Jadi ketemu di sana. Jadi artinya baru ketemu setelah perkara-perkara yang sudah dilalui oleh RF tersebut. Kedua tersangka ditangkap di mana nih? Iya, pertama tangkap di Gelora Senayan, yang kedua di daerah Jalan Palmera, sama-sama di Jakarta Pusat, di tempat yang berbeda, di lokasi yang berbeda. Berarti sudah berapa banyak Pak dari RF yang dikonsumsi itu dari bandar yang sekarang? Kalau dari hasil penyelidikan kita, dari yang digunakan dikasih cuma-cuma 3 kali, artinya menggunakan secara gratis. Ya, jadi RF terjebak dalam jaringan ini, terjebak dalam gratis 3 kali. Setelah dia menjadi adiktif atau ketagihan, nah itu akhirnya dia membeli. Berapa kali transaksi Pak? Berapa kali transaksi mereka? Dari hasil temuan kita itu baru kali transaksi membeli kemarin yang saya bilang setengah G dengan harga 650.000 itu. Sebelumnya dikasih cuma-cuma sama si bandar itu. Ya, Oke, sip. ya.